untuk konten dan welcoming all of you, and hope you guys still watch my content and hopefully it help you during your academic or your daily life. And jangan lupa untuk like, comment, and subscribe juga. Dan spesial kali ini aku akan bahas tentang perspektifku dalam melihat pasangan. Apakah kalian tertarik untuk membahas ini? Sangat-sangat tertarik dong. So, without any further ado, don't forget to like, comment, and subscribe and check it out. Bagaimana perspektifnya aku tentang pasangan yang dianggap lebih rendah daripada aku posisinya. Sebenarnya aku bingung banget ya, kenapa people can tell like kan dia nggak sejajar posisinya sama kamu, atau kan nggak sebanding gitu. Aku nggak mau ngeblame mereka yang berkata seperti itu, tapi aku mikirnya kayak gini, kenapa orang-orang seperti itu dengan gampangnya untuk ngomong ke hubungan yang dirasakan oleh dua orang, dan itu juga adalah urusan mereka. Dan itu adalah kembali lagi dari prinsip si ceweknya juga dalam melihat pasangannya. Kita nggak tahu apa aja prinsip-prinsip yang dimiliki oleh cewek ataupun standar-standar yang dipunya untuk melihat si cowok. Dan kalaupun ya ada cowok yang dianggap lebih rendah daripada cewek atau posisinya itu nggak seimbang, kan itu kembali lagi ke hubungan si perempuan dan laki-laki ini. Karena pada dasarnya hal yang kelihatan seperti materi itu nggak bisa sepenuhnya dapat memenuhi apa yang menjadi kriterianya aku gitu. Karena aku mikirnya dalam perspektif pacaran, kita itu bertumbuh bersama dan kita itu melihat improvement yang kita miliki sedikit demi sedikit. Ibaratnya itu kita belajar gitu. Dan kalaupun ada cowok yang sekiranya mungkin dianggap beda posisinya daripada aku gitu, ya itu adalah urusannya aku dan kembali lagi ke bagaimana standarku bekerja. Karena aku standarnya memang mau sama cowok yang bertanggung jawab dengan dirinya terlebih dahulu, dan dia punya etika dan attitude yang baik, serta dia punya kedewasaan dalam melihat dirinya dan melihat orang lain. Dan yang terpenting adalah gimana cowok ini nge-treat cewek dengan bagaimana dia tulus untuk mengasihi pasangannya. Karena untuk nyari cowok yang dia itu tulus, setia, dan punya attitude, etika yang baik, serta punya kepribadian yang juga menuntun kita untuk hal yang baik, sangat sulit untuk di masa yang sekarang aku melihatnya. Karena kebanyakan kita kadang tuh berpacaran hanya untuk status dan bukan untuk mikirin hal yang kedepannya. Aku nggak ngejudge untuk orang-orang yang mencari pasangan untuk status saja gitu. Tapi kalau dari sisinya aku pengen pasanganku yang sekarang adalah pasanganku nantinya. Even aku nggak tahu itu jodoh atau enggak. Yang penting aku punya prinsip, kalau aku berpacaran dengan orang yang serius dan memang sayang sama aku, dan juga bukan orang yang hanya ingin untuk nunjukin ke orang-orang. Dan semakin kesini, aku itu malas banget untuk kayak semacam approve something tentang pacaran gitu. Karena kebahagiaan dan hal-hal yang sedih yang kami lewati adalah urusan kami, dan itu adalah fase yang dialami oleh pasangan, dan bagaimana mereka menghadapi tantangan itu hanya diketahui oleh pasangan tersebut. Kecuali aku memang mau ngasih tahu ke orang-orang yang aku udah pilih kalau ini adalah pacarnya aku, dan kalaupun aku mau nge-post something di sosmed itu karena adalah momen yang memorable. Dan aku inget berapa kali juga aku udah nge-story misalnya gitu. Dan aku emang orangnya tertutup banget sih dalam hal kayak gini, karena
Jujur aku nggak pengen banget banyak orang yang campur tangan dalam urusan partnernya aku gitu. Karena aku punya standar sendiri dan aku punya hal-hal yang nggak aku pengen bagiin tentang pacar dan pasanganku nantinya gitu. Dan terlepas dari itu, semakin dewasanya kita, maka kita juga akan semakin selektif dalam melihat pasangan kita. Kalau untuk nyari pasangan yang hanya untuk nunjukin ke orang-orang, you guys to wasting your time. Karena kita itu punya banyak hal yang harus kita explore dalam hidup ini, dan bukan melulu hanya untuk masalah pacaran atau approve to the society. Aku bosen banget untuk pacaran hanya status aja gitu. Dan kalaupun ada orang yang bilang kamu Grace terlalu jauh untuk mikir ke sana, karena emang aku udah punya standar kayak gini sejak aku SMA. Kok SD sih? Gitu. Jadi emang punya kriteria dan punya standar sendiri gitu. Cover itu penting karena itu pertama yang menunjukkan bagaimana he react ketika bertemu dengan kita, bagaimana impressionnya kita juga kan. Dan setelah itu personality lah yang bermain untuk mempertahankan hubungan itu. Karena ketika nanti kita ada hubungan yang spesial, maka tantangan itu akan cepat datang dan membentuk kita menjadi pasangan yang dewasa pula. Dan terlebih lagi, aku kalau sampai saat ini tetap ingin yang seiman dan juga ngelihat dari bagaimana dia menuntun dan membawa aku ke hal yang positif dan ke hal yang lebih bisa untuk menunjukkan bagaimana perubahan dari yang akunya dulu negatif menjadi positif dalam hal-hal ini misalnya gitu. Karena sulit menurut aku untuk mendapatkan pasangan yang memang serius untuk sampai ke hal-hal yang masa depan, yaitu konteksnya adalah pernikahan. Karena bagi aku pacaran itu adalah untuk menikah. Dan emang terlalu kuno banget sih pemikirannya gitu mungkin ya. Tapi aku emang males gitu loh untuk pacaran dengan orang yang sebenarnya bukanlah standarnya aku, tapi aku coba untuk maksain aja gitu. Dan aku malah merusak segalanya gitu, karena aku jadinya buat dia sakit hati. Dan kami juga nggak punya hubungan yang baik setelah tidak bersama lagi. Untuk apa gitu kan? Karena lebih baik kita berteman dan bergaul juga dengan orang-orang yang meskipun bukan menjadi pasangan kita. Dan jujur aku emang nggak pernah mau kalau mantannya aku itu adalah musuhku juga nantinya. Tapi seiring berjalannya waktu, mungkin nanti ada masanya aku ngerasa kalau hal-hal yang sudah terjadi bersama dengan dia adalah hal yang bisa menjadi bernilai di kedepannya ketika aku memilih pasanganku. Dan makin kesini aku juga mikir kalau aku bersama dengan orang yang dari nol, it's totally okay. Karena tantangan yang akan kami lewati itu pasti lebih besar. Dan disitulah diuji kesabaran dan bagaimana hubungan itu tetap dipertahankan. Karena sulit banget untuk bisa tetap bertahan untuk orang yang dimulai dari nol. Karena banyak banget orang yang bisa bertahan dengan pasangan yang dia itu hanya disenang-senangnya aja gitu kan. Sementara di masa sulit nggak ada gitu. Kalau dari aku, kalau dia hadir di masa sulitnya aku dan di masa senangnya aku, berarti ini adalah orang yang memang tepat untuk aku saat ini menjadi pasanganku gitu. Ya emang agak-agak gimana gitu sih bahasanya. Cuman you guys have your standard and you guys have to select your partner because your boyfriend means your partner for the future gitu. Itu adalah bagian yang aku pengen bagiin untuk teman-teman semuanya. Kalau emang saat ini bersama dengan pasangan yang dianggap orang tidak sesuai atau dianggap dari sisi posisinya tidak sama dan dibanding-bandingin dengan orang-orang, itu kembali lagi ke diri kita. Kita ngelihat pasangan kita dari sisi yang hanya physically saja kah, atau material saja kah, atau hal-hal yang seperti intangible yang gak kelihatan seperti etika dan attitude dan personality.
yang mungkin kita bisa melihat lagi gitu. And for you guys yang sekarang lagi bersama dengan pasangan kalian yang udah dimulai dari nol, hope you guys tetap long lasting dan juga bisa serius ke depannya, dan semoga teman-teman juga bisa menemukan orang yang tepat, karena kalau dicari yang cocok itu bahkan nggak ada. Tapi kalau dicari orang yang bisa menoleransi ke perbedaan tersebut, itu adalah orang yang tepat untuk kita nantinya.